Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Saifuddin. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas tentang materi bab kedua, yaitu konsep dan fenomena kuantum. Dan materinya yaitu yang pertama foton, yang kedua efek fotolistrik, yang ketiga efek Compton, dan yang terakhir sinar X. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu foton. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik, seperti cahaya gelombang, radio, dan sinar X. Konsep foton diterapkan dalam banyak area seperti fotokonia mikroskopis, resolusi tinggi, dan pengukuran jarak molekuler. Baru-baru ini, foton dipelajari sebagai unsur komputer kuantum dan untuk aplikasi canggih dalam komunikasi optik seperti kriptografi kuantum. Selanjutnya, rumus foton. Energi foton menjadi E sama dengan H dikali F. Jadi W sama dengan H dikali C per lambda. Dengan keterangan W adalah E sama dengan energi foton atau joules, dan H sama dengan tetapan Planck dengan nilai 6626 dikali 10 pangkat negatif 34 joule second. F sama dengan frekuensi atau hertz. C atau cahaya sama dengan atau dengan nilai itu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, dan lambda sama dengan panjang gelombang atau meter. Selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6600 A jika kecepatan cahaya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second dan tetapan Planck adalah 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 joule second. Pembahasan. E sama dengan H dikali C per lambda. Terus E sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 dan 3 dikali 10 pangkat 8 per 6600 dikali 10 pangkat negatif 10, dan menghasilkan jawaban yaitu 3 dikali 10 pangkat negatif 19 joule. Memasuki materi yang kedua, yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron pada permukaan logam karena menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yaitu rumus efek fotolistrik. Di sini ada rumus dari Albert Einstein dengan teori fotolistrik, yaitu dengan rumus E sama dengan NHF. Dan selanjutnya ada konstanta Planck yang bernilai 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 joule second dan menghasilkan E per HF. Dan bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya yaitu EK max sama dengan HF dikurang HF, atau EK max sama dengan HF dikurang W. Kita masuk ke contoh soal tentang efek fotolistrik. Fungsi kerja bagi logam tungsten adalah 4,52 elektron volt. Berapakah energi kinetik maksimum elektron-elektron yang dipancarkan apabila digunakan radiasi panjang dengan panjang gelombang 200 nanometer? Pembahasan. Diketahui lambda sama dengan 200 nanometer.
W sama dengan 4,52 elektron volt. Yang ditanyakan yaitu energi kinetik maksimumnya atau Kmax. Jawab. Kmax sama dengan Hv dikurang W. Selanjutnya Kmax sama dengan Hc per lambda dikurang W. Selanjutnya Kmax sama dengan 1240 elektron volt nanometer per 200 nanometer dikurang 4,52 elektron volt. Dengan jawaban yaitu Kmax atau energi kinetik maksimum sama dengan 1,68 elektron volt. Kita lanjut ke materi berikutnya yang ketiga yaitu efek Compton. Pengertian efek Compton. Efek Compton adalah peristiwa terpentalnya elektron yang diam karena ditumbuk oleh proton, sehingga foton juga berbelok. Dasar dari efek spontan yaitu foton menumbuk elektron sebagian energinya diberikan pada elektron untuk melaju atau berubah menjadi EK. Sehingga energi foton berkurang yang berakibat berkurangnya frekuensi foton atau bertambahnya panjang gelombang fotonnya berdasarkan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi diperoleh hubungan sebagai berikut. Dengan rumus yaitu lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0 C dikali 1 min cos theta. Dengan keterangan lambda aksen adalah panjang gelombang foton terhambur atau M. Dan lambda sama dengan panjang gelombang foton datang atau M. M0 sama dengan massa diam elektron dengan nilai 9,1 dikali 10 pangkat 31 kg. Theta sama dengan sudut hamburan foton. C sama dengan laju cahaya dengan nilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Dan H adalah tetapan Planck dengan nilai 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 joule second. Kita lanjut ke persamaan efek Compton. Foton terhambur memiliki energi yang lebih rendah dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Panjang gelombang tersebut dirumuskan sebagai berikut. Lambda F dikurang lambda I sama dengan delta lambda sama dengan H per ME dikali C dikali 1 negatif cos theta. Dengan keterangan yaitu lambda F sama dengan panjang gelombang hamburan foton, lambda I sama dengan panjang gelombang awalan foton, H sama dengan konstanta Planck dengan nilai 6626 dikali 10 pangkat negatif 34 joule second. ME sama dengan massa elektron dan C sama dengan kecepatan radiasi elektromagnetik dengan nilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter second. Kita lanjut ke contoh soal tentang efek Compton. Pada percobaan efek Compton, apabila perubahan panjang gelombang sinar X setelah menumbuk elektron dinyatakan H per 2M0 C, maka besar sudut hamburan sinar X adalah. Jawab. Yang diketahui yaitu delta lambda sama dengan H per 2M0 C. Itu dari soal ya kan. Dan ditanyakan yaitu sudut hamburan yaitu theta. Lanjut membahas. Kita memakai rumus delta lambda sama dengan H per M0 C dikali 1 min cos theta. Selanjutnya delta lambda menjadi H per 2M0 C kan ya, sama dengan yang dari rumus H per M0 C dikali 1 min cos theta. Lalu kita eliminasi H dikali H itu kan 1.
Terus per M0C itu kita eliminasi aja, kita coret dan hanya menyisakan 2. Jadi 1/2 sama dengan 1 min cos theta. selanjutnya kita tukar atau pindah ruas. 1/2 itu pindah ke kanan dan 1 min cos theta itu, atau maksud saya min cos theta itu pindah ke kiri menjadi positif, jadi cos theta, dan menghasilkan cos theta sama dengan 1 min 1/2, lalu cos theta sama dengan 1/2. 1 dikali 1 kan 1/2 gitu kan. Dan kalau misalkan kita lihat dari sudut istimewa, cos 1/2 itu kan 60 derajat. Jadi theta sama dengan 60 derajat. Dan jawaban yang paling tepat yaitu B. Opsi B, 60 derajat. Selanjutnya kita masuki materi yang terakhir yaitu sinar X. Pengertian. Sinar X merupakan pancaran dari gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, dan sinar ultraviolet. Tetapi dengan gelombang yang sangat pendek, sinar X mempunyai sifat heterogen, serta memiliki panjang gelombang yang bervariasi dan tidak terlihat. Selanjutnya kita masuki rumus. EK sama dengan HF sama dengan HC per lambda, atau FV sama dengan HF sama dengan HC per lambda. Dengan keterangan yaitu A sama dengan panjang gelombang foton atau sinar X, H sama dengan tetapan Planck dengan nilai 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule. C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan nilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. E sama dengan muatan elektron dengan nilai 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 C. V adalah potensial pemercepat foton atau volt. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Dengan contoh soal sebagai berikut. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di materi berikutnya atau di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.